Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Sagittarius, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu penuh dengan keberkahan. Tema readingan kali ini, waspada dengan keterbukaanmu, jangan sampai ada penyesalan. Bacaan ini bisa resonate buat kamu semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat Sagittarius. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Sagittarius, fokuskan di kartu ini. Saya akan mencoba menarik energi kamu. Kita akan lihat keterbukaanmu, jangan sampai ada penyesalan. Di kartu yang pertama ada Two of Pentacles, ada Seven of Swords, ada Death, Eight of Cups, ada Eight of Wands, Justice, ada The Universe. Kita akan ambil 9 kartu buat Sagittarius. Yang terakhir yaitu Four of Wands. Di sini saya merasakan bahwa kamu akan lebih berhati-hati tentunya. Apakah tentang keterbukaan kamu, bisa tentang keuangan, finansial, atau tentang pekerjaan. Sagittarius, ada sesuatu hal yang mulai terbuka dari pemahaman Sagi terhadap seseorang kah? Atau bisa saja tentang keadaanmu saat ini. Saya melihat bahwa ada tindakan yang lebih hati-hati yang kamu lakukan di sini. Kamu tidak ingin menceritakan hal-hal yang paling prinsip, yang paling privasi di dalam kehidupan kamu. Ya, mungkin tentang keuangan kamu kepada orang-orang yang hanya memanfaatkan situasi Sagittarius. Atau bisa saja tentang keluarga kamu, tentang usaha yang kamu jalankan. Jangan sampai dengan keterbukaan kamu, usaha yang Sagi jalankan hancur. Makanya kamu harus saya merasakan bahwa hati-hati ketika kamu melangkah, kamu lebih bisa memilih, menentukan bahwa jangan sampai keterbukaan kamu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Bisa lingkungan pertemanan atau bisa saja lingkungan pekerjaan kamu, atau mungkin lingkungan bisa saja dengan terkoneksi dengan seseorang yang manipulasi, memanfaatkan keterbukaan kamu, apakah secara finansial di sini tentunya. Di sini saya merasakan bahwa mungkin Sagittarius pernah terkoneksi dengan orang di masa lalu kamu yang hanya memanfaatkan situasi Sagittarius. Jika kita ibaratkan, setelah dikasih hati, dia minta jantung, seperti itu. Makanya kamu lebih waspada, lebih hati-hati terhadap keterbukaan yang paling privasi, tidak boleh dibuka secara gamblang kepada siapapun. Bisa saja ada yang membuat kamu terlena dengan janji ucapan, dengan bujuk rayuan, atau dengan pendekatan apapun kepada kamu. Akhirnya kamu menceritakan secara rinci, secara terbuka, apa yang paling rahasia di dalam kehidupan Sagittarius. Tanpa kamu sadari, mereka sedang memanipulasi kehidupan kamu. Jika ini adalah energi pekerjaan kamu, apakah tentang target, proyek yang akan kamu jalankan, jangan ceritakan secara detail. Saya merasakan bahwa death, ya, ada akan yang berakhir di sini. Apakah tentang pekerjaan kamu yang dihancurkan oleh seseorang, bisa pertemanan,
bisa rekan kerja. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai keterbukaan kamu dimanfaatkan oleh rekan bisnis, terutama di sini. Atau tentang seseorang yang terkoneksi sama kamu sebelumnya, kamu dimanfaatkan. Di sini saya merasakan bahwa akhirnya kamu akan paham makna mencintai dan makna saling memahami satu sama lain. Jika tidak sesuai dengan harapan kamu, ya kamu akan berani bertindak tegas dan mengatakan tidak. Ini akan membantu kamu untuk tumbuh dan berkembang. Kamu harus menegaskan mana hal-hal yang paling prinsip tidak harus diceritakan, atau orang-orang yang ingin membuat hidup kamu hancur dengan keterbukaan ini, ya kamu harus mengambil tindakan yang tegas. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melihat kamu dengan kehancuran. Saya di sini merasakan bahwa energi di masa lalu kamu pernah terkoneksi dengan seseorang yang membuat kamu terluka, yang membuat kamu kecewa. Ada rasa amarah, rasa kesal, rasa dendam mungkin. Balas dendam terbaik adalah dengan cara move on dan berbahagia dengan diri sendiri tanpa harus membalasnya. Ikhlas dan tetap bersyukur. Percayalah, dengan kamu ikhlas keadaanmu, disitulah Tuhan merencanakan kebahagiaan untuk Sagittarius tentunya. Ketika kamu lebih tegas di dalam kehidupan ini, teguhkan hati kamu, ya saya melihat bahwa kamu sedang berkonsentrasi dengan kerja keras yang Sagi jalankan saat ini untuk masa depan. Mungkin sebagian dari kamu akan didatangkan dengan orang di masa lalu. Ini adalah ujian buat kamu. Saya merasakan bahwa orang di masa lalu yang pernah terkoneksi tetapi hubungan itu berakhir. Apakah karena terlalu banyak pihak luar yang ikut campur sehingga hubungan itu berakhir? Tetapi saya di sini merasakan bahwa orang di masa lalu kamu hadir kembali dengan begitu hasrat yang menggebu-gebu, lebih dalam tanda kutip secara fisik intim. Ya mungkin hubungan kamu berakhir tanpa komunikasi kah? Atau bisa saja hilang begitu aja. Tetapi dia hadir kembali di dalam kehidupan Sagittarius, ingin terkoneksi kembali kepada kamu. Ada kerinduan yang mendalam dari dalam hati dia untuk kembali menemukan sosok kamu, pribadi kamu yang tidak dia temukan di diri orang lain. Atau dia pernah terkoneksi setelah kamu dengan orang lain, tetapi dia akan kembali kepada kamu. Karena apa? Karena dia tidak merasakan apa yang kamu miliki, yaitu figur yang family, figur yang mengayomi, sosok yang dewasa, sosok yang keberuntungan buat dia. Di sini saya melihat bahwa hubungan ini juga tidak bisa untuk pengharapan yang lebih serius. Dia mendekati kamu, sepertinya saya merasakan bahwa masih setengah-setengah, atau ketika kamu meminta komitmen, masih maju mundur, tidak ada ketegasan dari dia. Karena apa? Saya merasakan bahwa dia mendekati kamu hanya untuk keperluan dia. Apakah secara finansial, ataupun ada maksud tertentu yang dia inginkan dari kamu. Memang ada kerinduan yang mendalam, tapi jangan sampai kehadiran orang di masa lalu merusak harapan kamu, merusak cita-cita kamu, ataupun merusak rencana yang sudah kamu susun tentunya. Saya melihat bahwa kamu saat ini sedang berkonsentrasi untuk sesuatu hal yang ingin kamu capai. Sebagian dari Sagittarius merasakan bahwa kamu lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Ada energi healing, ada energi menyembuhkan luka dari seseorang kah? Atau luka dari masa lalu kamu yang hidup kamu dibuat hancur. Dengan keterbukaan yang kamu miliki, kamu tidak menyangka. Kamu tidak akan pernah menyangka, bisa saja teman, bisa saja lingkungan sosial kamu, rekan kerja kamu, yang akhirnya berujung penyesalan.
ada energi healing dan menyesali yang sudah, kenapa saya dulu menceritakan semuanya? Kenapa kamu terlalu mempercayai dia? Kamu banyak belajar di sini. Energi healing menyembuhkan luka batin, menyembuhkan luka yang kamu alami. Saya merasakan memang di awal niat kamu baik, tetapi terkadang kebaikan kamu hanya dimanfaatkan oleh situasi, oleh orang-orang yang tidak ingin melihat kamu bertumbuh dan berkembang, tentunya Sagittarius. Tetapi apapun itu, Sagi yang di masa lalu, jadikanlah pelajaran buat kamu ke depannya. Lebih berhati-hati untuk memilih lingkungan, lebih berhati-hati untuk mengungkapkan secara gamblang hal yang paling prinsip. Bisa saja tentang keuangan atau rencana bisnis, atau terutama buat kamu yang menjalankan usaha. Kamu tidak perlu menceritakan hal yang paling prinsip kepada siapapun atau kepada orang-orang yang ingin melihat kamu hancur. Mungkin memang terlihat di hadapan kamu baik-baik saja. Memang terlihat di hadapan kamu tidak ada seperti ingin menjatuhkan kamu, tidak ada seperti yang curiga. Tetapi di saat ini saya melihat insting kamu semakin kuat, insting kamu semakin tajam, karena pernah kekecewaan sebelumnya, pengalaman sebelumnya itu adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan Sagittarius. Terkadang Sagittarius mungkin ini adalah bisa saja sebuah pengalaman yang diberikan semesta untuk kamu lebih berhati-hati. Jangan terlalu mudah percaya, jangan mudah untuk terbuka dalam hal-hal yang paling prinsip tentunya. Jangan sampai hidup kamu hancur, sehingga dengan hadirnya kartu Sword, Eight of Sword, saya melihat bahwa kamu seperti terbelenggu dengan ada penyesalan, kenapa dulu kamu melakukannya. Kenapa dulu kamu harus menceritakan yang paling pribadi dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu lebih mampu berdiri dengan tindakan tegas, dengan banyak belajar dari masa lalu. Saya melihat bahwa kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Saya merasakan bahwa sini semesta menyampaikan kamu tidak perlu menjadi orang lain, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Jangan sampai demi mendapatkan tempat, demi mendapatkan pengakuan, kamu bukan seperti dirimu sendiri. Tetap sederhana dan tetap apa adanya sesuai diri Sagittarius. Di sini saya juga merasakan bahwa ada sisi kedewasaan di dalam diri Sagittarius. Mungkin kamu lebih berhati-hati, terutama buat orang yang pernah terkoneksi sebelumnya, orang-orang yang memanipulasi kehidupan kamu. Kamu tidak menyangka kenapa hidup kamu dibuat terluka, dibuat hancur, padahal kamu memberikan segalanya untuk orang yang kamu cintai. Pengalaman di masa lalu membuat prinsip kamu yang mungkin merubahnya, merubah cara pandang kamu terhadap sesuatu hal, terhadap tindakan, terhadap sikap Sagittarius. Yaitu tentang keterbukaan kamu di dalam kehidupan ini. Di sini saya merasakan bahwa ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, seseorang yang mengagumi kamu dengan kepribadian, dengan ketulusan cinta yang kamu miliki. Dia ingin menyampaikan bahwa dia mengagumi diri kamu yang sosok yang penyayang, sosok yang punya tindakan yang tegas, prinsip yang kuat. Saya merasakan bahwa dia hadir dan menyampaikan dia mengagumi kamu di sini. Karena seseorang yang tulus mencintai kamu, dia akan menilai kamu dari ketulusan hatimu juga. Seseorang yang jauh lebih bersyukur dengan diri Sagittarius tanpa perlu ada hal-hal di belakangnya. Apakah pencapaian kamu secara materi, pencapaian kamu secara karir, atau mungkin pencapaian besar kamu saat ini. Seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu, dia hanya melihat kamu dengan penuh ketulusan, penuh rasa kasih sayang dan cinta tentunya. Saya merasakan bahwa ada sebagian dari Sagittarius lebih memilih fokus dalam berkarir
dan menjalani kehidupan ini. Lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru menentukan koneksi dengan siapapun. Terkadang yang paling berharga itu adalah pengalaman sebelumnya, apakah itu dikecewakan ataupun disakiti tentunya. Atau mungkin dengan keterbukaan kamu di sebelumnya, ya pernah merasa hancur, pernah merasa di titik terendah. Dari pengalaman itulah kamu banyak belajar. Dari proses kehidupan, Sagittarius lebih banyak menimbang-nimbang lagi untuk kedepannya. Lebih berhati-hati, jangan sampai salah menentukan sikap. Di sini saya merasakan bahwa Sagittarius melepaskan segala energi negatif yang ada di dalam kehidupan kamu. Apakah itu rasa overthinking atau rasa kecemasan yang berlebihan tentang sesuatu hal di dalam kehidupan Sagittarius. Makanya ketika kamu mampu melepaskan segala energi negatif, kamu akan siap dengan segala tindakan, segala aksi, segala langkah di dalam kehidupan ini. Tetapi tetap dengan berhati-hati, jangan sampai keterbukaan kamu menyebabkan penyesalan di dalam kehidupan Sagittarius. Baiklah Sagi, sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Felicia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu memberikan komentarnya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya.